kita mulai harus berpikir agak detail. Jadi kalau Idul Fitri itu agama, tapi kalau Syawalan itu budaya, misalnya gitu. Jadi kalau sholatnya, rokaat-rokaatnya, bacaannya itu agama, tapi kalau sajadahnya, sarungnya itu budaya. Kan gitu. Idul Fitrinya agama, Syawalannya budaya. Apa yang lainnya? Kan ada beda antara api dengan panasnya, antara gula karo legine, antara air dengan ombaknya. Nah, kita ini bertengkar di Indonesia karena tidak bisa mengurai antara gula dengan manis, antara lombok dengan pedas. Tidak semua itu harus ajaran agama. Asal tidak ada larangannya boleh dilakukan, itu namanya ibadah muamalah. Kalau yang perintah Allah langsung namanya ibadah mahdhah. Kemudian dia bikin pagar, itu asal kita tidak melanggar pagar itu tidak apa-apa. Jadi misalnya Nabi Muhammad tidak pernah pakai handphone, kita pakai handphone tidak apa-apa, tidak ada larangannya. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tuh sangat menikmati semua konflik di Indonesia karena bodoh mereka itu. Jadi mergo ora mudeng kabeh kuwi. Polisine ya ora mudeng, sing dimusuhi ya ora mudeng. Tadi malam saya menerima DPP HTI. Kemudian Kapolda panik kok saya terima HTI. Akhirnya setelah HTI saya terima jam 11, Kapoldanya saya terima sampai jam 2 malam. Dan nanti habis acara ini saya terima rombongan dari Mabes. Iki janjane ono apa to ngomong iki? Arep mbuku semacam khilafah, jane karo kabeh-kabeh ora mudeng khilafah ki apa? Jadi ini masalahnya kesembronoan ilmu. Juga tidak jujur terhadap apa yang dia persoalkan sebenarnya. Wong kuwi janjane karepe iki dudu soal khilafah, karepe iki aja ganggu proyekku, jane ngono kuwi. Demikian juga pertentangan HTI dengan NU dengan semua itu soal kapling parkir kan gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dari situ saya ingin bersyukur hanya di Indonesia ada acara Syawalan, di Malaysia kan tidak ada, Pak. Karena Syawalan ini kan idenya Yai Wahab Hasbullah karena diminta tolong Bung Karno tahun 1964. Tahun 60 belum ada Syawalan. Jadi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia dan itu nyenengke, itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, jadi sholat yang penting bacaannya begitu sampai tahiyat, tetapi kan harus ada inisiatif, harus ada kreativitas. Ya mosok ngami sholat nganggo blarak kan gitu kan. Ya nganggo klambi lah. Klambi itu kan ijtihad, klambi itu kan inovasi. Dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, terus kainnya dipakai untuk baju, terus bajunya ada yang untuk imam, ada yang untuk makmun dan seterusnya. Itu kan boleh dan itu harus sebenarnya gitu. Nah, di Indonesia ada yang sekarang mulai marah. Budaya ndak boleh dicampur-campur sama agama lah. Terus caramu beragama orang nganggo budaya iki mudah apa piye? Kan pakaian itu budaya, Pak. Pakaian itu budaya. Jadi budaya itu tidak bisa dihindarkan. Masjid itu masjidnya agama, tapi AC-nya budaya, tikarnya budaya, ya toh? Jendelanya budaya. Jadi tidak bisa agama diwujudkan tanpa budaya. Maka ada Syawalan menurut saya ini garda depan dari peradaban yang akan datang. Besok-besok di Amerika akan begini, besok-besok di Arab Saudi akan begini. Tapi perintahnya Indonesia. Karena Indonesia ini satu-satunya negara yang sudah sampai ke tahap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Amerika belum sampai, Korea belum sampai. Ndak mudeng Gusti Allah ra mudeng. Indonesia wis duwe ketuhanan yang Maha Esa, ora ketang salah jane esa kuwi. Ya ora apa-apa lah. Maksud saya gini loh. Jadi di Quran tuh ada dua informasi. Satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun terus jadi. Jadi kalam khin bil basar, sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Padahal 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500.000 tahun. Lah Gusti Allah kok angel men gak alam semesta dadak 500.000 tahun ping 6 iki lho. Piye to kok ora maha kuasa kowe kudu ya des dadi ngono lho. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko lho tapi iki. Orang percaya gue nun kan ya kan payah. Lu bukan tidak percaya ya Allah, saya memahaminya begini. Oh, makhluk Allah itu akan hidup di dalam
6 tahap evolusi. Semua kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu. Ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Dari situ kemudian Allah menciptakan 6 tahap, 1 benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap, menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermiliar-miliar juga jumlahnya, sampai ada yang memadat, dingin, menjadi bumi, menjadi planet, menjadi satelit, bulan, dan seterusnya itu. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketiga Tuhan menciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir, ini tahap keempat. Nah, kita itu, jadi kita itu binatang plus akal, kan gitu, binatang plus akal. Nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat, seluruh dunia, dan manusia masih belum mengenal yang 5 dan yang 6. Yang keempat ini adalah manusia menjadi the supreme subject. Dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat, manusia ini. Maka dia bikin hak asasi manusia. Gue kan nyeneng kayak gue. Kok ada hak asasi manusia? Setahu saya yang punya hak kan yang punya saham, Pak. Lagi menungsa iki duwe saham apa, Ndul? Kowe iki, Ndul. Kowe iki nguyuh ora iso njadwal. Kowe rambutmu arep putih kowe ya mung isone kok cet. Kowe iki ora iso apa-apa, menungsa itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu. Dokter-dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua. Kanker jenis kok ngendi to asline iki ya angel. Pomene virus kuwi. Makanya virus kuwi ya lawane mung wiritan, Mas. Oke. Saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi, Mas Edo. Maka sekarang kita punya demokrasi. Itu karena kita di tahap evolusi keempat. Saya senang demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi di mana manusia bagusi. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak loh? Tanah punya hak untuk ikut memilih siapa yang menginjak dia. Dan kan harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai objeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini dulur mbarep iki bumi iki. Dulur mbarep kita itu junior. Junior petita-petiti. Ngatur iki waktu pilkada, waktu pilpres ndak tanya lagi sama alam, ndak tanya sama laut, ndak tanya sama lu piye carane tanya laut. Lho, mulane sinau kowe. Jembagusi menungso iki. Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah. Sudah punya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada. Manusia Tuhannya. Kalau di sini Tuhan yang Maha Esa, meskipun itu salah jadi. Nah, Esa itu bukan satu. Esa itu satu, terusnya ada Dalawa, Tatlu, Apat, 5. Kalau Esa itu ada duanya. Satu ada duanya. Eka ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ya Pak. Ada Panca. Jadi ketuhanan bukan yang Maha Esa aslinya. Neng keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Ora apa-apa iki cenra mudeng suwi menehan gitu kan. Mestinya ketuhanan yang maha tunggal. Kalau tunggal tidak ada duanya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika juga kelebihan kata itu mestinya bina itu bahasa Sangsekerta. Kalau Ika itu bahasa Jawa kuno. Jadi itu campuran di Sutasoma, Karambutan Tular. Jadi sebenarnya bina itu bangunan, sama dengan bahasa Arab binaun itu bangunan. Nah, kalau N-nya 2 berarti banyak bangunan. Jadi banyak, ada bangunan Madura, ada bangunan Jawa, ada bangunan ini. Bina, Iko, tunggal. Ika itu bukan satu. Kasih tahu Pak Jokowi, jangan bilang mari kita jaga keikaan kita. Loh, Ika itu artinya bukan satu. Ika itu artinya Iko, kuwi, kae. Kita belajar bahasa yang namanya bina, ikal, kae.
Sing macem-macem kae tunggal. Itu loh sebenarnya aslinya. Bineka tunggal titik sebenarnya. Tapi untungnya Allah itu melihat hatimu, tidak melihat kebenaranmu. Kebenaran itu orang manusia tidak bisa menemukan kebenaran, maka jangan mempertengkarkan kebenaran. Ijo ya benar, merah ya benar. Jangan yang merah mengharamkan hijau, yang hijau mengharamkan yang merah. Nanti kita bertengkar terus. Kebenaran letaknya di dalam diri kita. Keluarnya adalah kasih sayang, outputnya adalah akhlakul karimah. Kan begitu, Bu? Jadi outputnya tuh akhlak, kebenarannya di dalam diri kita. Di pawon, nah ibarat parung itu di pawon gitu loh. Kowe arep gawe apa wae kan itu urusannya di pawon, merke apa sampai di pawon. Tapi begitu nyuguhin konsumen di warung, yang kita suguhkan adalah yang baik untuk konsumen, bukan yang benar menurut kita. Kan gitu. Kan itu. Nah, saya kembalikan ke evolusi tadi. Yang evolusi kelima itu apa? 4 kan manusia, maka hasilnya asasi manusia sama demokrasi. Kelima adalah kita tidak hidup begitu saja, kita ini dibikin. Yang bikin namanya Tuhan. Maka dalam perusahaan hidup kita ada Tuhan. Nah, Tuhan ini posisinya apa? Karyawan apa direktur? Jadi pertimbangannya menjadi beda. Kalau sekarang ini manusia kan direktur, maka ada hak asasi manusia. Ya serapopo, tapi Indonesia sudah sadar dengan Pancasila, oh ada Tuhan. Nah, ternyata Tuhan ini bosnya, kita karyawannya. Maka kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, yang menentukan Tuhan. Masa ono satpam mengatur dewe, aku tugas jam semene ya Pak, loh. Ora, job desk-nya yang mengatur bosnya dong. Jadi kita ini hidup bagaimana, yang ngatur kan yang Tuhannya. Masa Tuhan malah kita atur, Tuhan awas megang ngabulke. Itu. Nah, jadi setelah benda materi ya, syai' ya, kemudian nabat, kemudian hayawan, kemudian insan, kemudian abdun atau abdullah, yang keenam itu khalifatullah, itu yang disebut khilafah. Jangan setuju khilafah. Lu nggak ada cara lain di dunia ini, opsinya cuma khilafah. Cuman khilafah yang saya pahami tidak seperti yang dipahami HTI. Semalam saya omongkan panjang lebar. Khilafah itu bukan sistem, khilafah itu winih. Bahwa kamu itu utusan Tuhan, berlakunya harus persis seperti yang dimaui Tuhan. Wong kowe iki mung digawe kok. Nah, khalifah itu artinya apa? Orang yang berjalan di belakang. Jadi kalau ini yamin, iki yasir, iki amam, kalau ini khalf. Khalf itu buntuti. Jadi kita tuh buntuti kemauan Tuhan di belakang Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, khalifah adalah orang yang berjalan menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua orang itu khalifah. Asal sampean mandi itu berarti sampean sudah khalifah. Jadi khalifah tidak harus negara. Khilafah itu winih, tanduran, di tanah tertentu tumbuh jadi kerajaan, di tanah lain tumbuh jadi republik, di tanah lain tumbuh jadi NKRI. Itu juga khilafah. Jadi NKRI ya khilafah. Pancasila itu juga khilafah. Pancasila tidak mungkin ada kalau tidak ambil dari nilai Islam. Pancasila itu adil, adab, wakil, musyawarah, rakyat, hikmat. Itu baru kata. Kalau substansinya semuanya ambil dari Islam. Jadi kalau Islam ditentangkan dengan Pancasila itu berarti bukan soal substansi tapi soal proyek. Nah, jadi saya ingin teman-teman juga jangan mempertengkarkan khilafah, karena khilafah itu bukan barang jadi, dia itu pelok. Ya, binih, benih. Nanti tumbuhnya kalau dia jadi kedelai, silakan bikin tempe atau mendoan. Kalau tumbuhnya nanti jagung, silakan bikin popcorn, kan begitu. Jadi bukan terus kalau Amerika sudah khilafah pada bidang tertentu. Hukum yang benar itu sudah memenuhi khilafah, toh Bu. Hukum yang benar, pelajarannya benar, ilmu yang benar. Orang mandi itu sudah khilafah. Orang gelem nguyuh, gelem ngising itu khilafah. Karena itu syariat Allah. Sholat 5 waktu kan baru 14 abad. Sebelumnya 22 miliar tahun tidak ada syariat Allah seperti itu. Dari syariat Allah itu lebih luas daripada syariat Islam. Kalau syariat Islam itu ibadah mahdhah sejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah loh sembahyang. Tidak pernah. Nabi Musa sembahyang tahajud itu tidak pernah. Enggak pernah. Nabi Yusuf itu enggak pernah jemuan.
Jadi kalau ketemu di surga lah jenengan nabion yang ora tau jemuan, ngono kan gitu. Jadi kita tuh jangan bodoh-bodoh amat bahwa yang disebut syariat Islam itu ya hukum alam itu syariat Islam, gravitasi, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong, air mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Bahwa kalau api membakar akan yang dibakar akan terbakar, bahwa kita kemudian mengukur air mendidih itu 100 derajat Celcius atau sekian Fahrenheit ya, dan seterusnya. Itu hukum Allah. Tidak ada gedung yang tidak taat kepada hukum Allah. Kalau gedung ini tidak taat hukum Allah, yaitu gravitasi dan lain sebagainya, ambruk gedungnya. Jadi gedung ini khilafah. Nah, HTI harus tahu itu. Ojo njur khilafah ki ganteni RKI kok bubrah terus. Nah, mereka semalam enggak, cak saya enggak gitu. Ayo wis nek ngono. Itu ya Bapak sekalian, ayo kita cari ilmu yang lebih komprehensif, metodologi yang lebih jernih, yang lebih luas, yang lebih kafah, supaya kita tidak dipertengkarkan oleh kebodohan dan kekurangan ilmu kita satu sama lain. Itu ya kira-kira. Monggo Mas Edam. Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Inti dari video ini adalah respon Bahnun kepada pembicara sebelumnya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah pointer, rangkuman, atau ulasannya. Poin yang pertama adalah Bahnun memberi landasan awal dengan menawarkan kepada para jamaah untuk mulai berpikir agak lebih detail supaya kita tidak selalu dipertengkarkan oleh kebodohan kita. Misalkan, kita harus bisa memahami bahwa Idul Fitri itu agama, sementara Syawalan adalah budaya. Kita harus bisa mengerti bahwa gerakan sholat itu agama, sementara pakaian, gamis, sarung, dan sajadahnya adalah budaya. Selanjutnya, Bahnun sedikit menyederhanakannya. Misalkan, kita harus bisa membedakan antara panas dengan api, antara air dengan ombak. Dan menurut Bahnun, selama ini kita mempertengkarkan itu, karena kita tidak bisa mengurai antara lombok dengan pedas, antara gula dengan manis. Misalkan begini, gula itu pasti manis, sementara manis belum pasti gula. Bisa saja itu pemanis buatan, bisa saja itu es krim, bisa saja itu buah rambutan. Begitupun dengan sholat dan pakaian. Sholatnya dan bacaannya itu agama, sementara gamisnya, sarungnya, pecinya, dan sajadahnya itu budaya. Artinya, Allah memerintahkan kita sholat dengan menutup aurat itu mutlak agama. Nah, sementara menutup aurat itu adalah agama, sementara gamis atau sarung itu adalah hasil dari budaya manusia atau hasil dari ijtihad manusia. Jadi, ada yang menutup aurat dengan sarung, ada yang menutup aurat dengan gamis, dan seterusnya. Intinya, kalau kita sudah berpikir secara lebih detail seperti itu, maka insya Allah kita tidak akan terus-menerus dipertengkarkan oleh kebodohan kita. Sehingga kita tidak terus-menerus saling tuding dengan menganggap bahwa sarunglah yang benar ataupun sebaliknya bahwa gamislah yang benar. Kemudian poin selanjutnya, Bahnun ngendiko yang intinya adalah tidak semua harus dituntun oleh agama, karena
kita sudah dibekali akal untuk dipergunakannya. Karena menurut Mbah Nun, ibadah itu ada dua, yakni ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang langsung dari Allah dan sudah mutlak, tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi. Jadi kalau kalimat syahadat ya begitu itu, tidak boleh dikurangi ataupun ditambahi. Begitupun sholat, tidak boleh ditawar lagi, sehingga tidak boleh kok gerakan sholat ditambahi atau dikurangi. Pokoknya ibadah mahdoh itu sudah baku, titik. Sementara kalau ibadah muamalah adalah ibadah yang hasil dari inisiatif manusia. Misalkan tahlilan, syawalan, halal bihalal, dan sebagainya. Jadi intinya ibadah mahdoh itu ibadah yang langsung dari Allah. Sementara ibadah muamalah itu adalah hasil dari inisiatif hambanya. Jadi ibadah muamalah itu asalkan tidak ada larangan dan tidak melanggar ibadah mahdoh, maka boleh-boleh saja. Kalau dalam istilah dari Mbah Nun itu, ibadah muamalah itu boleh dilakukan asalkan tidak melanggar pagar, dan pagarnya adalah ibadah mahdoh. Kemudian poin selanjutnya adalah Mbah Nun ngendiko bahwa beliau sangat menikmati semua konflik di Indonesia, karena menurut Mbah Nun mereka sebenarnya bodoh, sehingga mereka selalu dipertengkarkan oleh kebodohan kita masing-masing. Kemudian pada poin selanjutnya Mbah Nun memberi sedikit contohnya. Jadi Mbah Nun bercerita bahwa kemarin beliau menerima tamu rombongan dari DPP HTI. Kemudian Polres panik, loh kok Cak Nun menerima HTI? Selanjutnya malamnya Mbah Nun giliran menerima tamu dari Polres dan disusul dengan Polda. Dan setelah menerima kedua kubu dari tamu yang sedang memanas itu, Mbah Nun memiliki kesimpulan bahwa kedua-duanya tidak paham apa yang mereka pertengkarkan. Jadi yang dimusuhi tidak paham, yang memusuhi juga tidak paham. Jadi keduanya tidak paham apa itu khilafah. Poin selanjutnya, Mbah Nun sedikit menerangkan tentang apa itu khilafah. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah intinya. Jadi, khilafah itu adalah perintah Allah. Dan manusia diciptakan tujuannya adalah untuk menjadi khalifah. Sehingga kalau ada yang menolak khilafah, maka sesungguhnya dia sedang menentang Allah. Karena khilafah itu konsepnya Allah. Dan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Namun, menurut Mbah Nun, khilafah yang beliau fahami tidak sama dengan apa yang difahami oleh HTI. Karena menurut Mbah Nun, khilafah itu adalah benih, dia bukan barang jadi. Khilafah sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah belakang. Jadi, khilafah itu maksudnya adalah menjadi pengelola di bumi dengan berjalan di belakang Allah dan Rasulullah, alias mengikuti Allah dan Rasulullah. Artinya, menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga khilafah itu artinya sangat luas, dan khilafah yang Mbah Nun fahami tidak seperti yang orang-orang fahami, bahwa khilafah itu adalah mengganti bentuk atau ideologi negara. Sekali lagi, khilafah yang Mbah Nun fahami tidak seperti itu. Contoh sederhana dari khilafah, petani membajak tanah, dia sedang melakukan pekerjaan khilafah karena dia sedang mengkhalifahi bumi. Negara Indonesia ini juga sudah khilafah karena tujuan negara adalah mengelola tanah air yang Allah titipkan untuk menjadi rahmat bagi rakyatnya. Bahkan
Pancasilanya dan Islam sama sekali tidak bertentangan, karena kata-katanya saja minjam dari Islam. Seperti adil, rakyat, musyawarah, mufakat, adab, dan seterusnya. Itu hanya dari segi bahasa saja. Jadi Indonesia sebenarnya juga sudah khilafah, sehingga menurut Mbah Nun tidak perlu dirubah lagi, karena Indonesia sendiri sudah khilafah. Bahkan Amerika menurut Mbah Nun juga khilafah, namun pada tahapan tertentu. Karena hukum yang baik, pemerintah yang tidak korup, jujur, amanah, itu juga khilafah. Sehingga negara manapun saja yang menjalankan hukum dan keadilan dengan benar, maka dia sudah menjalankan khilafah. Karena hukum yang jujur itu juga khilafah. Jadi intinya, menurut Mbah Nun, khilafah itu bukan barang jadi, namun dia adalah benih yang kalau ditanam di Indonesia, maka jadilah republik, dan ditanam di negara lainnya jadi kerajaan, dan seterusnya. Dan khilafah juga artinya luas. Baik sebagai suami itu juga sudah menjalankan khilafah, jujur dan tekun sebagai pekerja itu juga sudah khilafah, baik sebagai anak itu pun khilafah, dan masih banyak lagi. Kemudian poin yang terakhir, Mbah Nun membahas tahapan evolusi. Jadi Allah menciptakan bumi selama 6 hari itu menurut Mbah Nun adalah kiasan atau majasi. Selama 6 hari itu adalah tahapan makhluk yang Allah ciptakan, alias makhluk Allah akan hidup dalam 6 tahap evolusi. Makhluk Allah itu dinamis dan memuai. Di mana tahapan pertama Allah menciptakan cahaya atau Nur Muhammad. Kemudian setelah cahaya atau setelah Big Bang, maka pada hari kedua Allah menciptakan benda. Kemudian terbentuklah matahari, bulan, bumi, dan planet-planet yang lainnya. Setelah itu, pada hari ketiga Allah menciptakan tumbuhan. Kemudian hari keempat atau evolusi keempat Allah menciptakan binatang. Dan pada hari kelima atau tahapan evolusi kelima, setelah Allah menciptakan benda, kemudian menciptakan lagi benda yang bisa bergerak, maka pada tahapan kelima Allah menciptakan benda yang bisa bergerak dan memiliki akal, yakni manusia. Selanjutnya, pada evolusi terakhir Allah menciptakan Khalifatullah. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sebelumnya sudah ada manusia. Barulah setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam atau Khalifah. Kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap, itulah garis besar pada video ini. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.